keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولغة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wassalam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan memulai kajian kita di malam hari, yaitu berkenaan dengan tema menjaga hak Allah dan memahami takdir. Maka pada pembahasan malam hari ini telah diriwayatkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku pernah bersama dengan Rasul di bonceng. Ketika itu faqala, kemudian Rasul berkata kepadaku, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan bersama denganmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau berdoa, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, maka apabila engkau memohon perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, annal ummah, sesungguhnya umat manusia ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau seandainya mereka bersatu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau,
dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun atas engkau kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in, dan sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat, mara bahaya kepada engkau dengan sesuatu, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka mereka tidak akan bisa memberikan apa? Mudarat. Mereka tidak akan bisa memberikan sedikit mara bahaya sesuatu kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan atas kau. Rufi'atil aqlam, sesungguhnya pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Jadi hadis ini hadis sahih, riwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasul yang mulia bersabda, ihfazillah, jagalah Allah, tajiduhu amamaka, maka Allah akan bersama denganmu, di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah dalam keadaan engkau lapang, dalam keadaan engkau luang, dalam keadaan engkau senang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah pasti akan mengenalimu di saat engkau sulit, sedih, dan susah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, bahwasannya apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset kepada selainmu. Wa ma asabaka lam yakun liukhtiak, dan apa yang tidak menimpa atasmu tidak akan pernah mengenai dirimu. Wa'lam anna nasra, ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah ma'as sabr, bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kemudahan bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesulitan bersama dengan kemudahan. Antum perhatikan sini ikhwan, hadis yang mulia ini telah mengajarkan banyak sekali manfaat, faidah, pelajaran yang dapat kita ambil dalam hadis yang kita bacakan di atas tadi. Berkata Syekh Dr. Mansur ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadzal hadis hadisun azimun, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Tadammana wasaya jalilah wa qawaida kulliyatin min ahammi umuriddin, di dalamnya terkumpul wasiat Rasul dan kaidah yang sempurna di dalam perkara urusan agama Islam. Maka para ulama telah memberikan nasihat kepada kita. Wa qala ba'dul ulama an hadzal hadis, para ulama telah memberikan nasihat kepada kita sebagai kaum muslimin terhadap hadis yang mulia ini. Terkadang kita menganggap sepele. Kita mendengar satu hadis, tapi kita katakan hadisnya panjang, ya. Kemudian hadisnya susah dimengerti oleh kita. Kemudian kalaupun kita mengerti, tapi kita tidak mentadaburinya. Kemudian kita tidak mempelajarinya, dan kita tidak mengamalkannya. Berulang kali kita mendengar hadis, ya kan? Kemudian kita membaca hadis dari kitab-kitab hadis, tapi apa yang kita rasakan tidak membekas pada diri kita. Bahkan banyak dari kita mengetahui hadis, tapi kita tidak mengamalkannya. Maka antum perhatikan di sini nasihat para ulama. Tadabbartu hadzal hadis, aku telah mentadaburi, aku telah
memperhatikan hadis yang mulia ini, aku telah mempelajari hadis ini, fa'adhashani, maka sungguh aku telah terkagum. Antum lihat, beda ya, ulama dengan kita beda kan? Kalau ulama ketika dia mendengar hadis, satu hadis, sama mereka apa? Diteliti hadisnya, kemudian dipelajari, ditadaburi, kemudian diamalkan. Kalau kita berkali-kali kita mendengar hadis dari kajian-kajian dari satu ustadz ke ustadz yang lainnya, tapi sedikit dari kita yang membekas di dalam hati kita. Maka para ulama mengatakan di sini, fa'adhashani, aku sungguh sangat terkagum dengan isi kandungan makna hadis yang mulia tadi yang kita bacakan. Fawa asafa minal jahli bihadzal hadis, kata mereka, amat sangat cerobohlah, amat sangat membahayakanlah, amat sangat menyesallah, kata mereka, dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang makna hadis ini. Wa qillatit tafahumi li ma'nahu, dan sedikit mereka terhadap pemahaman hadis tersebut. Kalau kita bertanya, apa sih? Paling cuman isinya, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Kemudian Rasul mengulang lagi kan? Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Diulang oleh Rasul 2 kali. Itu paling isinya cuma itu doang. Dan kita sering mendengar hadis yang mulia ini dari tausiah, tapi kita tidak memperhatikan dengan benar. Maka antum perhatikan di sini, maka pendapat ini, perkataan ini telah dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau sangat menyesal. Kenapa? Beliau tidak memperhatikan dengan teliti, dengan cermat kandungan yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Maka para ulama mengatakan ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan tersebut. Pelajaran yang pertama, antum pahami di sini. Di dalamnya terdapat dibolehkannya seseorang membonceng orang lain. Sepele, benar nggak? Terkadang kita berangkat dari masjid naik motor, melihat saudara kita yang jalan kaki, boro-boro kita tegur, ya kan? Jalan aja kita, nggak peduli. Padahal ini sunnah Rasul yang terlupakan. Rasul ketika melihat para sahabatnya berjalan kaki, Rasul ajak bonceng, walaupun anak kecil di sini. Ini berbeda dengan kita kan? Kita jalan ke masjid atau jalan ke pasar atau jalan ke tempat tujuan kita lihat saudara kita, paling hanya sekedar sapa tegur assalamualaikum, habis itu udah. Tidak kita tanya mau dibonceng atau tidak. Dan ini sunnah Rasul yang terlupakan. Ini pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama. Dan pelajaran yang pertama ini mencakup ketawaduan Rasul dan zuhudnya beliau dalam urusan dunia. Sebagian dari kita memahami kata zuhud ini berbeda. Yang kita pahami saat ini apa zuhud? Orang yang pakaiannya lusuh, ya kan? Kemudian enggak disetrika. Kemudian orang yang kalau jalan itu enggak pakai alas kaki, tidak pakai sendal, kemudian meninggalkan anak istri. Ini kata zuhud yang disalah artikan oleh sebagian dari kalangan saudara kita. Pokoknya intinya zuhud itu meninggalkan kenikmatan akhirat, benar-benar zuhud dalam dunia. Pakaiannya lusuh, kemudian pakaiannya robek dan sebagainya. Ini zuhud menurut mereka. Padahal yang dikatakan zuhud yang sebenarnya dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhud,
Yang dimaksud dengan zuhud adalah tarku ma la ya'ni fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada akhirat kita. Ini arti makna zuhud yang sebenarnya. Jadi boleh nggak Ustadz kalau misalkan kita jadi orang yang kaya raya, orang yang punya uang, punya harta, donatur, punya rumah bagus, mobil bagus, boleh nggak? Boleh. Dan ini dikatakan zuhud. Kenapa? Kalau dia menggunakan kekayaannya, hartanya, apa yang dimiliki olehnya di jalan Allah. Ini zuhud. Lantas bagaimana dengan orang yang miskin, orang yang merasa kurang, kemudian merasa dirinya itu tidak kecukupan, tapi dia malah meninggalkan akhirat? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Orang yang dia di luar sana meninggalkan sholat, pakaiannya lusuh, pakaiannya tidak disetrika, tidak beralas kaki, tidak sholat. Apakah ini dikatakan zuhud? Tidak. Ini bahkan bukan zuhud. Jadi antum paham di sini maksudnya? Makna zuhud yang sebenarnya yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat kita di akhirat. Itu dikatakan zuhud yang sebenarnya. Taib. Dan termasuk zuhudnya dan tawadhu'nya Rasul itu apa? Rasul rela boncengan sama Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil, menggunakan keledai. Antum bisa bayangkan, ada enggak seorang gubernur misalnya, atau seorang wali kota, gak usah jauh-jauh, Pak RW, Pak RT, lingkup yang kecil ya, Pak RT kita, mau enggak dia rela make motor butut, ya kan, yang kalau disela itu sampai kakinya lecet, boncengan sama anak kecil, mau nggak dia? Ini ajib, ini pemandangan yang ajib ini. Ya kalau ada kasih tahu ke ana, foto, ya, ana akan samperin rumahnya. Ajib ini, ya, satu yang ajaib. Inilah Rasul, antum lihat. Naik himar, atau tahu himar kan, keledai, bukan kuda loh, bukan unta yang mewah, bukan kuda yang bagus, bukan, keledai. Kalau antum pernah umroh, itu banyak keledai itu yang makan sampah itu, ya. Keledai itu binatang yang masya Allah taala itu kecil tapi badannya kuat, dia bisa berbonceng 2 orang, bisa bawa beban yang berat. Itu keledai. Nah ini Rasulnya keledai, ya. Kemudian membonceng Abdullah bin Abbas, dan beliau tidak malu. Berbeda dengan keadaan kondisi kita. Gak usah jauh-jauh presiden lah, kayaknya terlalu tinggi presidennya. Gubernur juga sama, wali kota juga sama, Pak RW lah, Pak RT RW ini. Ya, mau nggak mereka itu naik kendaraan yang butut lah, itu bahasa kita itu. Dan kalau kita ngelihat Pak RW atau Pak RT itu menggunakan kendaraan yang butut, maka kita akan masya Allah, jempol, tawadhu, tahun depan saya pilih dia. Benar nggak? Kagum kan kita kan? Benar nggak? Dengan sosok ketawaduan beliau, ya, pemimpin. Ini orang yang nomor 1 di dunia, yang orang yang kita cintai, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang pertama yang antum harus ambil apa? Sifat tawadhu' dan zuhudnya Rasul kepada dunia. Ini titik poinnya. Antum gak usah malu deh sebagai ketua ketua masjid, ya misalnya, gak usah malu antum. Atau sebagai antum orang yang dipandang atasan ataupun yang lainnya, gak usah malu menggunakan yang kita anggap ini bermanfaat bagi akhirat kita. Baik. Pelajaran yang kedua, antum perhatikan. Berkata Syekh Dr. Mansur, fihi wasiyatun Nabi, di dalamnya terdapat wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas terhadap Abdullah bin
Abbas. Taujihus syabab as-saghir, memberikan taujihat atau nasihat kepada seorang anak muda yang masih belia. Berarti ini dikatakan bagaimana? Masih di bawah umur baligh, masih muda belia. Waqad kana an-nabi ya'tani bihadza, dan Rasul telah membimbingnya dengan nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa awsabna Abbasin, maka Rasul memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, wa kana hinaha ghulaman saghiran, dan ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, anak kecil. Umurnya itu kurang lebih sekitar 7-8 tahun. Ya. Mendekati 10 tahun, karena ketika 10 tahun Rasul sudah wafat, sudah meninggal. Jadi ketika Ibnu Abbas dibonceng di belakang Rasul, umurnya masih berapa tahun? Kurang lebih sekitar di bawah umur 10 tahun. Antum bisa bayangkan di sini. Ya, kalau dalam bahasa kita apa? Masih bocil ya. Bocah kecil. Ya kan? Masih bocah kecil. Liwasiyatis saghir asarun, kata Syekh Mansur. Wasiat kepada anak kecil ini memberikan bekas dampak yang sangat besar. Jadi apa yang kita ambil dari pelajaran kedua ini? Kita memberikan wasiat kepada anak kecil ini berdampak sangat besar sekali kepada mereka. Ini pelajaran yang kedua. Antum, ana, memberikan wasiat, nasihat, pelajaran yang baik kepada anak-anak kita ketika berumur di bawah baligh, ini akan membekas pada mereka sampai mereka besar, dewasa. Contohnya, apa yang kita sering ajarkan itu kepada anak-anak TPA? Apa? Jangan bohong, bagimu surga. Ya kan? Itu. Apalagi? Dan wasiat-wasiat yang lainnya. Ya. Berkata baik atau diam. Ini seolah-olah apa? Ini kan yang diajarkan ini kan untuk anak-anak kecil kan ya? Benar enggak? Antum ajarkan kepada anak antum bagaimana hakikat kedudukan yang antum ajarkan, misalkan sholat berjamaah bagi laki-laki, antum ajarkan, tekankan kepada mereka hakikat sholat berjamaah itu bagaimana hukumnya bagi laki-laki, wajib pada mereka. Nah, kamu kan laki-laki, sholatnya di mana kalau laki-laki? Di masjid atau di rumah? Di masjid, Umi. Tapi kok aku lihat Abi sholatnya di rumah. Nah, ini jadi contoh kan? Makanya bagaimana seorang ibu mendidik anak, ya, dan nasihat juga kepada ayah kita, kepada suami, agar apa? Agar memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Karena anak ini akan mencontoh kepada siapa? Orang tuanya. Jadi intinya antum memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak antum sejak kecil, sejak dini, akan membekas kepadanya sampai mereka dewasa, dan pahalanya akan terus apa? Mengalir. Antum ajarkan dia membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah mengatakan, jangan sekali-sekali ajarkan anak kita itu surat Al-Fatihah kepada orang lain. Jangan. Yang harus wajib mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita itu siapa? Orang tuanya. Karena itu akan terus dibaca olehnya sampai dia mati. Benar gak? Jangan sekali-sekali antum ajarkan anak antum surat Al-Fatihah kepada orang lain. Antum, masa antum gak hafal surat Al-Fatihah? Kan diketawain nanti sama anak antum, ya kan? Jangan sekali-sekali ajarkan surat Al-Fatihah kepada anak antum. Taib. Ini wasiat Rasul, pelajaran yang kedua.
Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, Rasul yang mulia bersabda di atas tadi mengatakan apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Ini dua kata, tapi maknanya sangat besar. Ini pelajaran yang ketiga. Apa kata Syekh Dr. Mansur? Ihfad hududallahi wa huquqahu wa awamirahu. Jagalah batasan Allah, jagalah hak-hak Allah, dan jagalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini maksud dari makna kalimat ihfazillah, jagalah Allah di sini. Ini maknanya. Ustaz, bagaimana cara kita menjaga batasan-batasan Allah? Bagaimana? Antum menjaga batasan-batasan Allah itu bagaimana? Antum menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Gimana? Nah, itu diantaranya. Sholat tepat pada waktunya. Ini menjaga batasan-batasan yang Allah perintahkan pada kita. Kemudian timbul pertanyaan kita, bagaimana menjaga hak-hak Allah? Ada yang tahu nggak antum? Menjaga hak-hak Allah di sini bagaimana? Ada yang tahu? Kita menjaga hak Allah itu dengan apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka hendaklah engkau mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan engkau menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini menjaga apa? Menjaga haknya Allah. Ya, itu dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum sudah mendengar hadis ini, kemudian kalau pengen dijaga sama Allah, maka bagaimana cara kita? Kita harus menjaga Allah. Dengan cara apa? Menjaga batasannya, menjaga haknya, yaitu dengan apa? Mentauhidkan Allah, minta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ya, jangan sekali-sekali apa? Meminta, berdoa, kemudian memohon, bernazar, menyembelih, berpuasa kepada selain Allah. Ini jangan sekali-sekali kita lakukan. Karena makna dari ibadah di sini apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu makna ibadah. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ini makna dari ibadah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho. Jadi kalau misalkan kita melakukan perbuatan ibadah yang Allah tidak cinta dan tidak ridho, apakah itu ibadah? Bukan. Jadi kalau kita mengerjakan suatu ibadah, amalan yang Rasul tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, Allah ridho nggak kira-kira? Allah tidak akan ridho. Maka itu dikatakan bukan ibadah. Jadi bagaimana caranya tadi menjaga Allah? Dengan cara menjaga batasan Allah, hak-hak Allah, dengan mentauhidkan Allah, menjaga apa yang Allah perintahkan dan menjaga apa yang Allah haramkan atas kita. Maka akan muncul apa? Pelajaran yang keempat, yaitu dengan apa? Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Maka di antara penjagaan kita kepada Allah dengan apa? Menjaga sholat kita tepat pada waktunya. 5 waktu ini kita sholat, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu kalian dan sholat asar. Loh, kok Ustadz ini sholat asar kok sendiri dia? Karena sholat asar lah yang paling lalai kita sering. Bener gak? Iya. Kita sholat asar kadang jam berapa? 5:30, jam 5 sore, 4:30. Itu kita sering lalai ini.
Padahal Allah sendiri memerintahkan wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat kalian bersama dengan apa? Dengan orang-orang yang salat di sini. Ini termasuk dari penjagaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga wudu. Ini juga perintah dari Rasul. Kenapa? Rasul yang mulia bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Dan tidaklah seseorang yang menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin. Jadi selama kita bersuci dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, maka kita dikatakan sebagai seorang mukmin. Ini jaminan dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang keempat, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Mansur, samaratu hifdzillah, yaitu buah dari penjagaan kita kepada Allah apa? Yahfadzka, maka Allah pasti akan menjagamu dengan dua. Antum perhatikan, ada dua cara Allah menjaga kita. Yang pertama apa? Hifdhuhu lahu fi masalihi dunya. Allah akan menjagamu di dalam setiap urusan duniamu, Allah akan jaga semuanya urusan dunia. Kalau apa syaratnya tadi? Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita dalam segala urusan dunia kita. Yaitu dengan apa? Allah akan jaga badan kita, Allah akan jaga harta kita, Allah akan jaga anak kita, keturunan kita, dan keluarga besar kita. Begitu pula Allah akan jaga lingkungan sekitar kita. Kok bisa Ustaz? Antum perhatikan, Allah berfirman, ini Allah membuktikan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Antum buka nanti tafsirnya di rumah. Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah, dan ayah dari kedua anak yang ditinggal mati adalah seorang ayah yang soleh. Meninggalkan apa? Meninggalkan harta, peninggalan yang banyak. Kemudian apa? Nabi Khidir tidak memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Menghancurkan tembok yang ada pada rumah dua anak yatim tersebut. Ini membuktikan apa? Membuktikan Allah menjaga anaknya karena kesolehan ayahnya. Antum bisa perhatikan di sini. Allah jaga anaknya, kedua anaknya. Ini bukti janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita, anak kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Sa'id ibn Musayyib mengatakan, ini dalam asar yang sahih, Al-Imam Sa'id ibn Musayyib mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni la'azidu fi salati min ajlik, sesungguhnya aku akan menambah salatku, kata Al-Imam Sa'id ibn Musayyib. Ini seorang tabi'in besar, imam. Aku akan menambah salatku untukmu, kata imam kepada anaknya. Kenapa? Raja'a an ahfadha fika, aku berharap Allah menjagamu. Jadi bagaimana? Kalau kita ingin menjaga anak-anak kita, kita ingin menjaga keluarga kita, istri kita, kendaraan-kendaraan kita, maka jaga Allah. Itu dengan cara apa? Perbanyak sholat. Sholat sunnah perbanyak. Kemudian perbanyak apa? Kalau antum gak bisa sanggup bangun malam, sholat sunnah, sholat qiyamul lail, antum sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kalau enggak sanggup juga, antum apa? Perbanyak sedekah. Berharap kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh agar Allah menjaga anak, keturunan kita, dan harta kita dan keluarga kita. Al-Imam Ibnul Mundakir pernah mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli salih, sesungguhnya sebab kesolehan seseorang, Allah menjaga anaknya, Allah menjaga cucunya, Allah menjaga kerabatnya, dan Allah menjaga lingkungan sekitarnya. Mereka senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan penjagaan Allah.
Ini janji Allah. Bagi orang-orang apa di sini? Bagi orang-orang yang mau mereka menjaga Allah. Ini pelajaran yang keempat. Ada satu kisah dikisahkan oleh Imam At-Tabari. Antum tahu Imam Tabari punya tafsir namanya apa? Tafsir At-Tabari berjilid-jilid. Ketika itu beliau berumur berapa tahun? 90 tahun, sudah tua. Kalau menurut akal kita, akal logika kita, ini nggak masuk akal. Beliau berumur 90 tahun, ketika itu apa? Beliau naik kapal bersama dengan murid-muridnya. Ketika di tepi laut, sudah di dataran pantai lautan, beliau apa? Lompat dari atas kapal menuju bawah. Ada nggak orang yang sudah 90 tahun bisa lompat dari atas kapal ke bawah? Ada nggak? Antum pernah nemukan nggak? Ini kisah nyata, ini dikisahkan oleh beliau langsung. 90 tahun beliau masih bisa lompat dari atas ke bawah. Muridnya kaget, muridnya heran, mengatakan, "Ya Syekh, wahai Syekh, kaifa hadza wa anta kabirun fis sin?" Kenapa kok bisa? Engkau sudah tua dan umurmu sudah 90 tahun. Apa kata Syekh? Antum perhatikan, berkata Imam At-Tabari, faqala hadhihi a'dhaw. Ini adalah tubuh yang di dalamnya aku bersama dengannya. Hafidnaha fis sighar. Aku menjaganya ketika tua aku masih kecil. Aku menjaga tubuhku ini ketika aku masih kecil dengan apa? Dengan menjaga Allah berupa ketaatan apa yang Allah perintahkan, menjaga hak-hak Allah, menjaga batasan Allah, dan menjauhi larangan Allah. Fa hafizallahu lana fil kibar. Maka Allah menjagaku ketika aku sudah tua. Ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil. Allah menjaga kita apa? Dalam urusan dunia kita, bahkan badan kita. Antum kalau nggak percaya, ada nggak seorang ulama yang kerjaannya dakwah terus kemana-mana, sudah tua renta, masih kepikiran nggak dia fitness? Kepikiran nggak? Fitness, angkat barbel, kemudian ada yang membimbingnya, pola makannya dan sebagainya. Nggak kepikiran. Kenapa? Karena dia menjaga hak Allah, menjaga batasan Allah, maka Allah menjaganya. Ya. Dan antum harus tahu, yang menjaga tubuh kita itu Allah, bukan kita menjaga pola makan, hidup sehat dan sebagainya. Kemudian kita olahraga, mati besoknya kita. Ya kan? Dengan mengatakan saya sudah olahraga fitness, saya sehat karena olahraga fitness. Dan ini adalah perkataan yang menjatuhkan kepada kesyirikan di sini. Ya. Dan kita harus yakin yang menjaga itu adalah Allah. Tapi kita juga jangan apa? Ceroboh. Kita meninggalkan sebab, kalau gitu udahlah makan yang banyak. Apa aja dimakan. Ya, tahu penyakit jantung dia. Mati dia. Itu juga salah, meninggalkan sebab. Jadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh berlebihan terhadap apa? Berkaitan mengaitkan sebab dan tidak boleh meninggalkan sebab. Ini dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Bentuk penjagaan Allah di dalam agama itu dengan apa? Allah akan menjauhkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini penjagaan Allah dalam bentuk agama Allah. Dan Allah akan menjaga agama kita sampai kita mati. Taib. Ya. Kemudian pelajaran yang kelima, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan bersama denganmu. Itu dengan apa? Allah akan menyertai kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan dan kondisi. Ini kalau kita menjaga Allah. Janji Allah dalam firman-Nya, Quran surat An-Nahl ayat 128, ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang-orang muhsin. Ini janji Allah kepada orang-orang yang menjaga Allah. Kemudian apa dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat 40, apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Ingat enggak antum? Idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasul mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan
kita. Jadi kalau orang yang menjaga Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita dalam segala kondisi dan dalam segala hal yang merasa kita susah, sedih, maka Allah pasti akan menjaga diri kita di sini. Taib. Ya. Kemudian pelajaran yang ketujuh dijelaskan. Ya. Taib. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, afwan. Ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan apa? Senang, damai, banyak uang, ya, waktu luang, maka Allah pasti akan mengenalimu di waktu engkau susah, sulit dan sempit. Ini janji Allah. Apa kata Syekh? Annal abda idza taqallah wa hafidha wududahu taqarraba ilaihi fi hali rakha'ihi wa sihhatihi sara bainahu wa bainallahi ma'rifah khassa. Jika seorang hamba yang dia menjaga batasan-batasannya, mendekatkan diri kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, maka dia akan menimbulkan kedekatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan khusus. Wah, mantap enggak? Mantap, ya. Antum dekat sama Allah ketika antum waktu lapang luang, antum sholat, antum nangis antum. Ketika antum susah, sulit, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Berbeda dengan seorang apa? Ketika lapang luang dia, wah, free, bebas. Ketika sulit, ketika dia belangsak, nyungsep dia ke bawah, langsung dia ingat Allah, ya Allah, sedih dia. Datang ke masjid dia sholat, loh tungguin antum sholat ke masjid, wah lagi susah nih, banyak utang, baru ingat sama Allah dia. Orang kayak gini bagaimana? Iya. Kata seorang ahli hikmah, bagaimana dia mau naik kelas kalau dia nggak ujian? Ya kan? Bagaimana dia akan dikenal oleh Allah kalau dia tidak mengenal Allah ketika di awal? Seperti itu. Dan ini kita ingat sama Allah ketika apa? Ya Allah, kok nggak dapat kerjaan nih, udah, aduh, pusing. Udah dapat kerjaan dia lupa. Loh, antum kemana aja kok nggak pernah sholat, nggak pernah nongol? Waduh, sibuk karena, waduh nih ada kerjaan ke sana, ke Singapura, ke Brunei, Malaysia. Ajib antum ya. Waktu susah aja antum di sop pertama antum tuh, sampai sholat isya ditutup gerbangnya itu antum terakhir. Udah antum berhasil, boro-boro nongol sendal antum. Ya, ini bukan termasuk dari apa? Ini nggak bersyukur. Makanya kalau antum kita ingin bersyukur bagaimana? Kenali Allah. Di waktu kita sulit, di waktu kita senang, di waktu kita bahagia, banyak uang, maka Allah akan mengenali diri kita. Baik. Pelajaran yang ketujuh, wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah, mintalah, mohonlah kepada Allah. Allah tidak pernah sekali-kali dalam Al-Qur'an maupun sunnah memerintahkan minta kepada makhluk, apalagi orang yang sudah mati. Enggak pernah Allah mengajarkan kepada siapapun di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi Allah tidak memerintahkan apa? Ingatlah kalian untuk kalian datang kepada orang yang sudah mati dan mintalah wasilah kepada orang yang mati, berdoalah kepada mereka. Allah tidak memerintahkan seperti itu. Tidak ada satupun ayat maupun hadis. Bahkan para sahabat pun tidak pernah memerintahkan, mengajarkan untuk apa? Meminta kepada orang yang sudah mati. Ini, ya. Jadi kalau ingin meminta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta langsung. Baik. Jam berapa azan? Sudah Isya? Silakan. Berapa? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik, ya. Pelajaran yang terakhir, ya, sebenarnya masih banyak, ya. Pelajaran yang ke-8, wa idza sta'anta fasta'in billah, maka jika engkau
memohon perlindungan, maka memohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta perlindungan kepada siapa? Dukun, paranormal, orang pintar, orang bahlul. Ya. Ada orang pada zaman sekarang ini mengatakan apa? 2023 nanti akan terjadi resesi. Wah, pada gempar semua orang Indonesia ini. Waduh, sulit nih kita nggak makan ini. Waduh, ngeri nih. Mati kita ntar. Waduh, gajiannya la haula wala quwata illa billahil azim. Murtad kita ikhwan, percaya dengan orang seperti itu. Ya, percaya dengan omongan seperti itu, murtad kita, nauzubillah min dzalik. Karena tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun tidak mengetahuinya. Baik. Ya, kita cukupkan dulu ya. Kita azan, kemudian kita adakan sedikit tanya jawab siap. Baik. Barakallahu fiikum. Allahu taala a'la wa a'lam. Baik. Kita lanjutkan sedikit.
Maka berkata Syekh Dr. Mansur, wal isti'anatu nisfuddin. Memohon perlindungan kepada Allah merupakan apa? Sebagian dari agama kita. Faddinu ibadah. Maka agama itu mencakup apa? Ibadah dan perlindungan kepada Allah. Antum pasti pernah setiap sholat ini antum baca apa? Ibadah dan perlindungan. Apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari berapa kali? 5 kali sholat wajib. Hanya pada Engkaulah kami beribadah, dan hanya pada Engkaulah kami apa? Memohon perlindungan kepadamu. Nah ini. Jadi inti dari agama adalah apa? Ibadah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan sedikit silakan yang berkenan dengan tema yang kita bahas malam hari ini. Wallahu taala a'la wa alam. Barakallahu fikum. Semoga berkah pada kita. Taib. Ada pertanyaan silakan. Bagaimanakah misalkan kita lagi naik motor ya, tiba-tiba kita melihat ada 2 orang saudara kita ya yang sudah tua ya sudah berumur lah. Ya, sudah berumur 40-50 tahun dan masih kecil. Kalau motor antum bisa bonceng bertiga silakan. Ini lebih afdol antum ya. Jangan ditinggal anak kecilnya. Kasihan kan? Tapi kalau misalkan antum motornya cuma cukup 2 ya, antum bonceng yang lebih tua. Ya, yang lebih tua antum bonceng, lebih utama. Ya. Tapi kan enggak mungkin kalau antum sendiri, masa enggak muat bertiga? Insya Allah muat ya, kecuali antum di lampu merah. Nah, itu enggak boleh, lain lagi tuh ceritanya. Enggak boleh boncengan bertiga. Kalau ke masjid enggak ada lalu lintasnya. Silakan seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Ada lagi? Iya. Enggak apa-apa. Sesajen ya? Sesajen. Iya. Taib. Wah, ini berat ya. Iya. Jadi intinya semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita yang telah lalu ya. Karena kita jujur ya, kebanyakan di negeri kita ini pada zaman dahulu, bahkan Mbah Buyut ana juga sama seperti antum ya. Iya. Jadi mereka masih percaya dengan hal-hal yang mistik, kejawen ya kan. Dan percaya dengan seperti itulah ilmu-ilmu yang klinik. Mereka menganggap itu ilmu putih bagi mereka ya. Dan ini susah yang kita untuk ini kan. Orang-orang tua kita ya, bahkan kakek anak juga seperti itu ya. Jadi intinya kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan minimal meringankan azabnya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan Ustadz, bagaimana ntar kondisi kedudukan keadaan orang yang musyrik mati dalam keadaan menyekutukan Allah? Apa kata Allah sendiri apa? Pasti masuk neraka. Musyrik ya. Syirik besar. Bukan syirik kecil. Syirik besar. Karena Allah sendiri mengatakan Allah akan menghancurkan, menghabiskan semua amalan-amalan kebaikannya. Tidak tersisa. Wa habitu amaluhu
wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan habis semua seluruh amalannya dan dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka ya, orang tua kita yang telah wafat, yang enggak tahu ilmunya mereka ya. Belum sampai kepada mereka ilmunya, semoga Allah mengampuni mereka dan memberikan kemudahan ya dalam hisab nanti. Allah taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Semoga bertemu kepada kita. Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, gimana? Suluk. Baik. Suluk-suluk seperti tarekat-tarekat yang diajarkan oleh sebagian dari saudara kita, bagaimana hukumnya? Ya hukumnya Rasul tidak pernah sholat suluk ya, kemudian bangun tempat menyendiri sampai berhari-hari, kemudian tidak berkumpul dengan para sahabat. Tidak pernah Rasul dalam keadaan seperti itu, tidak pernah. Jadi Rasul itu bertemu dengan sahabat, sholat berjamaah dengan para sahabat. Jadi kalau misalkan suluknya 10 hari, berarti dia nggak sholat berjamaah 10 hari, bahkan tidak sholat mungkin dia, yaitu ilmu putih ataupun yang lainnya, dengan tarekat zikir ya kan, tarekat zikir ilmu putih, keluar bibirnya putih mengkerut. Ada nggak seperti itu? Tidak ada ajarannya dari Rasul. Maka sebaik-baik ajaran adalah ajaran Rasul. Mencukupkan dengan sunnah Rasul itu lebih baik dari daripada kita berbuat yang baru, inovasi dalam agama Islam yang mulia ini. Taib ya. Wallahu taala a'la wa alam. Taib, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kafan wajib. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.